Pemirsa, dalam menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Pati untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah mendatang, pemerintah Kabupaten Pati telah mengeluarkan surat edaran kepada camat se-Kabupaten Pati serta pelaku usaha kepariwisataan. Dan saat ini ada Pimret Lingkar TV Nailin RA yang akan membahasnya untuk Anda. Silahkan. Ya, terima kasih Puji. Bersama saya Nailin RA di Jateng hari ini. Nah, umat muslim saat ini akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dalam menyambut Lebaran, setiap keluarga pasti punya tradisi yang berbeda-beda. Tak jarang ada pula yang akan menggelar Hari Raya dengan mengundang hiburan yang menarik. Dan mengundang banyak kerumunan massa tentunya, apalagi kalau itu di kampung-kampung. Biasanya mengundang PKL juga di sekitar gitu. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa ada surat edaran dari Pak PJ Bupati untuk tidak menyelenggarakan kesenian yang mengundang kerumunan di H-7 dan H+7 Lebaran? Itu kan 2 minggu ya Pak, lumayan. Ya, jadi intinya kan apa yang kita keluarkan itu sebenarnya kan bagaimana kita mencoba untuk mengatur kondusivitas yang ada di lapangan. Karena memang di saat H-7 sampai dengan H+7 di masa Lebaran ini adalah suatu masa yang harus kita jaga, sehingga nanti kondisi-kondisi apa yang ada di lapangan ini semuanya akan terjaga dengan baik. Nah, harapannya dengan apa yang sudah kita keluarkan ini nanti kondusivitas di lapangan itu akan tercipta dengan baik. Kalau tadi misalnya ada orang yang akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang tentunya kan kalau orang pedagang kaki lima itu kan nggak bakalan diundang, dia akan datang sendirinya. Karena pada saat di situ di suatu tempat ada acara-acara seperti itu pasti dia datang. Nah, tentunya dengan kita mencoba untuk adanya pelarangan di H-7 sampai dengan H+7 ini kondusivitas akan terjaga di lapangan. Ini saja yang kita harapkan. Bukan kita maksud kita macam-macam lah ya. Kondisi-kondisi lapangan begitu kita batasi, padahal di situ banyak orang yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seperti yang jenengan tadi sampaikan. Kok kita larang itu bukan seperti itu, tapi kita semuanya untuk kebaikan bersama lah, seperti itu aja. Oke. Kalau di budaya orang Jawa itu biasanya menikahkan itu kan ada orang yang mencari tanggal baik Pak, sesuai dengan wetonnya masing-masing. Nah ini gimana kalau misalnya dia merencanakan untuk menggelar pernikahan di H+3 dan dia itu pengen mengundang dangdutan. Nah, seperti itu bagaimana Pak? Ya, kalau ini kan sebenarnya kan kita kan ada ketentuan ini sifatnya kan makro ya, secara umum di Kabupaten Pati seperti itu. Kalaupun mungkin nanti kepepet ada betul yang memang warga yang akan melaksanakan seperti itu, tinggal dia komunikasi aja. Komunikasi ke perangkat desa dan mungkin nanti dikomunikasikan ke kecamatan. Karena tentunya pada saat H+3 yang jenengan maksudkan tadi, pada saat dia nanti akan ada kegiatan-kegiatan apalagi tadi semacam dangdutan, main-main macam-macam, itu kan juga tentunya pasti ada komunikasi izin ke kepolisian. Kalau di kepolisian kan sebenarnya sudah megang ini. Surat saya ini kan sudah saya distribusikan ke aparat yang ada di Kabupaten Pati, semuanya sudah pegang, sehingga nanti pada saat ada masyarakat yang akan mengajukan perizinan-perizinan untuk kegiatan-kegiatan yang seperti jenengan tadi sampaikan, pasti nanti tentunya di teman-teman di situ pasti sudah ada pegangan regulasi yang saya keluarkan. Oke, baik Pak. Nah, berbicara mengenai hiburannya tersendiri gitu lah ya, tetap kalau mereka misalnya udah merencanakan kan nggak mungkin mereka akan membatalkan begitu saja. Nah, mungkin bisa dijelaskan hiburan macam apa yang akan diizinkan untuk diselenggarakan oleh mereka ketika mereka punya hajat yang cukup besar atau cukup istimewa bagi mereka Pak? Ya, jadi kan sebenarnya kalau kita acuannya kan dari ini aja, dari ketentuan yang sudah saya keluarkan kan, H-7 sampai dengan H+7. Tentunya masyarakat yang akan menyelenggarakan hajatan pada masa itu, dia harus berpikir ulang, harus dia melihat lagi kalau memang dia akan melaksanakan kegiatan yang mungkin agak besar ya jangan di posisi itulah, dia harus menggeser lah kondisinya lah. Tapi kalau sekarang ini posisi masyarakat yang akan melaksanakan pada posisi H-7 sampai dengan H+7 ini, berarti masyarakat kan yang betul-betul dia sudah merencanakan kegiatan dia itu nanti tidak sebesar yang jenengan matur. Jadi itulah yang sangat kita harapkan seperti itu, karena kan ketentuan ini kita ciptakan bukan untuk kita langgar, tapi ketentuan ini nanti kita laksanakan dengan baik di lapangan, sehingga nanti masyarakat juga semuanya berpedoman pada apa yang sudah kita keluarkan. Ini yang sangat kita harapkan, bukan berarti nanti kita kalau masyarakat yang menghendakinya seperti yang jenengan matur terus kita bergerak terus ininya yang berubah, janganlah.
Janganlah. Ini ketentuan yang sudah kita keluarkan. Oke, tapi di dalam surat edaran itu boleh mengadakan kesenian tradisional, Pak. Oh, boleh. Jadi ada wayang. Oh, kalau itu boleh. Ada ketoprak. Ya. Nah, itu kan juga potensi mengundang kerumunan, Pak. Boleh. Mengapa yang itu boleh, tapi yang di yang kayak dangdutan, yang kayak itu gitu, nggak boleh ya? Nggak boleh gitu. Padahal kan Ya. sama-sama sebenarnya sama-sama mengundang kerumunan. Misal kalau di tempat saya di Dengkek, Ya. itu kalau ngadain ketoprak itu yang datang banyak sekali dari desa-desa yang lainnya juga. Tapi tidak sebanyak yang dangdutan. Itu aja kuncinya. Coba dilihat di mana aja dangdutan pasti ramai. Pasti Atau ramai. mungkin karena Ya. kalau dangdutan itu ya paling enggak apa yang potensi kita lakukan lebih ini kan besar kita atau coba batasi lah ya. Jadi kita batasi karena saat ini walaupun sudah dicabut kaitannya dengan kebijakan untuk pandemi COVID-19 sudah dicabut segala macam sudah jangan. Tapi kan Ini kita harus- juga tidak boleh lengah begitu saja. Itu kan salah satu pertimbangannya. Tapi pada pertimbangan-pertimbangan lain kalau yang jenengan matur tadi kaitannya dengan kayak wayang, ketoprak, segala macam tidak sebanyak untuk yang dangdutan. Yakinlah itu pasti. Selanjutnya surat edaran ini itu larangan ini itu tuh kebijakan Pak PJ ini hanya berlaku di Pati atau mungkin di daerah lain juga memberlakukan hal yang sama, Pak? Kurang tahu yang daerah lain kan. Saya Jadi ini- ngaturnya di internal Pati aja. Jadi ini Ya. inisiatif dari Pak PJ Bupati sendiri untuk Ya, menjaga jadi kan kondusivitas kita di sebenarnya Pati, kan Pak. juga ini juga di beberapa tempat itu juga ada yang melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan. Cuman yang kemarin tetap aja kan ini tentunya kan saya juga komunikasi dengan Forkopimda yang ada di Kabupaten Pati. Karena kan saya juga tidak bisa langsung saja saya keluarkan gitu aja kan nggak bisa tanpa saya komunikasi dengan Kapolresta, dengan Dandim, itu kan nggak mungkin. Jadi pasti itu semua saya komunikasikan sehingga kita keluarkan ini kebijakan oke go gitu aja. Oke, jadi intinya ini tuh setelah melalui banyak diskusi panjang dan disesuaikan juga Nggak panjang, kita komunikasi biasa aja lah. komunikasi Ya, dan disesuaikan ya. dengan kondisi yang ada di Iya. Kabupaten Pati sehingga Betul. keluar surat edaran ini. Oke. Baiklah pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut bagaimana persiapan Pemkab jelang Lebaran ini dan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara yang satu ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, spesial program sejarah Islam, menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Ya, kembali bersama saya Nalin RA dalam Jateng hari ini. Masih di samping saya Bapak PJ Bupati Pati, Bapak Henggar Budi Anggoro. Beliau akan menjelaskan mengenai persiapan Pemkab jelang Hari Raya Idul Fitri ini. Apalagi Hari Raya Idul Fitri kali ini adalah perdana setelah PPKM dicabut. Ya. Oke Pak, kembali kita berbicara mengenai surat edaran jenengan. Ya. Nah, surat edaran jenengan itu berdasarkan apa ya Pak dikeluarkannya Pak? Jadi sebenarnya kan di samping kita juga komunikasi dengan Forkopimda yang ada, karena di situ kan sebelumnya memang sudah ada di dalam Perda nomor 8 ya tahun 2013 ya, kaitannya dengan bagaimana pengaturan di masa H-7 sampai dengan posisi H+7 di masa Lebaran. Jadi kan ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti. Nah inilah yang kita akhirnya keluarkan surat seperti itu. Di samping kita juga komunikasi dengan Forkopimda yang ada di Kabupaten Pati. Harapannya adalah biar apa yang ada di lapangan ini nanti semuanya terkendali dengan baik. Itu aja lah. Jadi Amin. nggak sampai kemana-mana.
Nah, selain membatasi hiburan ini, membatasi hiburan, apalagi yang dilakukan oleh Pemkab ini Pak jelang Hari Raya Idul Fitri, persiapan-persiapan? Jadi kan kita saat ini kan sudah banyak ya yang komunikasi ke saya juga ya, dari masyarakat, komponen masyarakat, baik itu melalui DM, melalui di inbox di Facebook, atau mungkin ada yang WA juga kaitannya dengan bagaimana pengaturan di masa takbir keliling ya, karena memang mereka kan sudah menyiapkan berbagai macam hal untuk mendukung kegiatan mereka semua di lapangan. Tapi sih kalau saya sih prinsipnya kita masih nunggu secara keseluruhan ya, nanti kebijakannya seperti apalah untuk takbir keliling, karena kita kekhawatirannya kan banyak hal ya, jangan sampai nanti pada saat mereka melaksanakan takbir keliling sampai keluar kampungnya, muter-muter kemana, diputerin semua, akhirnya kan nanti jadi permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat yang mereka lewati. Inilah yang kita coba. Sampai saat ini kita juga masih menunggu sebenarnya kebijakan secara umumnya seperti apa, tetapi secara internal di kita pun saya sudah persiapkan bagaimana ketentuan-ketentuan teknis yang harus mereka ikuti sehingga masyarakat ini juga bisa melakukan itu nantinya. Jadi masih dalam pembahasan ya Pak ya untuk takbir ya, ini kita masih mekanismenya nanti masih pertimbangkan. Jadi kalau memang kondisi sekarang kan kondisinya sudah bagus ya, pandemi COVID-19 juga sudah mulai melandai. Tentunya masyarakat, harapan kita juga bisalah mereka mungkin nanti kemana itu bagi kita nggak ada permasalahan. Cuman kita lihat ketentuan secara makro aja seperti apa. Kan juga di tingkat pemerintah juga bagaimana kita buka bersama aja dibatasi kan. Tidak bebas kita kan untuk itulah, termasuk open house juga ada pembatasan kan, kita juga sama-sama coba ikutilah ketentuan-ketentuan yang ada, tetapi semaksimal mungkin dapat kita lakukan, itu aja. Baik, jadi itu tadi untuk pelaksanaan takbir keliling itu masih dalam pembahasan atau dalam pembahasan masih kita coba itu inilah. Yang untuk hiburan itu mungkin ada yang dialihkan Pak, mungkin untuk hiburan-hiburan di Hari Raya Idul Fitri ini karena yang mengundang kerumunan kan memang agak dibatasi. Nah, mungkin ada imbauan jadi jenengan sendiri. Ya, jadi intinya kan kalau saya cuma menghimbau aja kepada masyarakat luas ya, pada saat mungkin dia sudah berkeinginan di masa yang sudah kita tetapkan ini, kok dia pengen ada kegiatan-kegiatan kayak pentas atau hiburan semacam-macam yang di luar ketentuan yang ada, karena ini juga semuanya ada di dalam perda juga, di samping surat yang sudah kita keluarkan. Ini kan tentunya masyarakat juga berpikir ulang, iso mbok ojo tanggal itu kan cuman gesernya berapa hari tuh. Itu terus di satu sisi itu geser cuman tidak lama, pada sisi yang lain kan tentunya juga untuk menopang kegiatannya ini kan juga biayanya tidak begitu mahal kan. Komponen harga sudah mulai turun kan di luar masa itu. Nah, inilah yang harapan kita juga masyarakat bisa memanfaatkan itu dengan baik. Itu aja. Arahnya untuk digeser atau kalau bisa seperti itulah dengan yang lain gitu ya Pak? Itu kan kadang-kadang dia sudah merencanakan gitu tapi digeser sidik ini kan apa-apa. Cuman geser berapa hari kan, karena memang di masa H sampai dengan H+7 kan, H itu kan ada H1, H2 kan, baru H+1, +2 sampai dengan H+7. Nah, tinggal geser dikit aja kan? Oke, baik Pak. Jadi ini kembali lagi gitu tentang persiapan jelang Lebaran ini. Nah, untuk kondusivitas pangan sendiri bagaimana Pak? Utamanya menjaga kestabilan harga di pasar tradisional. Ya, kalau kondisi di Pati ini kan sekarang ini kan hampir kondisinya kondusif ya, bagus ya. Jadi kita juga selalu pantau teman-teman Pak melalui asisten 2 ya, yang tim pengendali inflasi daerah ini kan selalu jalan kaitannya dengan komunikasi bagaimana dia selalu mengecek kondisi harga-harga di pasaran. Karena harga di pasaran itu kemarin kan kita khawatirkan kan kondisi beras kan sudah mulai menaik ya. Tapi kan posisi sekarang yang premium ini kan beras yang itu kan kurang lebih masih sekitar kisaran 12,5 kan, masih kondisi bagus lah, kondisi stabil lah. Harganya naik pun paling cuman fluktuasinya hanya Rp500 ya, tapi ini kan tidak terlalu tinggi dan saat ini juga posisinya masih tertahan di angka-angka kisaran 12,5 segala macam, itu masih kisaran itulah. Nah, secara umum untuk harga-harga kebutuhan pokok masyarakat ini di Pati ini tidak terlalu signifikan naiknya. Tidak terlalu merisaukan lah, tetap stabil. Masih terkendali. Oke, baik Pak. Mungkin ini yang terakhir saja gitu. Harapannya jenengan sendiri apa Pak untuk pelaksanaan Lebaran kali ini yang tentunya pasti akan jauh lebih meriah daripada Lebaran-Lebaran tahun lalu yang kita masih terkurung pandemi COVID-19. Ya, jadi apa yang akan kita lakukan di tahun 2023 ini tentunya kita sangat berharap banyak bahwa untuk Lebaran di 2023 ini nanti bisa saja itu menjadi suatu angka pengungkit
pengembalian potensi pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan. Jadi termasuk di Pati juga itu saya sangat berharap banyak bahwa nanti pada masa angkutan lebaran, pada masa lebaran 2023 1444 Hijriah ini nanti di Pati betul-betul menjadi suatu masa pengungkit. Karena nanti di 2023 ini juga di Pati ada Porpros Jateng juga yang ada di Pati. Tentunya kita juga harus bisa manfaatkan itu semua. Termasuk momen lebaran ini bisa kita gunakan untuk menjual kaitannya dengan nantinya adanya event Porprov yang ada di Kabupaten Pati. Nah, inilah yang akan kita coba manfaatkan banyak hal dari potensi lebaran yang tahun 2023 yang ada di Kabupaten Pati ini untuk mencoba bagaimana kita sama-sama memberikan informasi terkait dengan kondisi-kondisi Pati ke depannya, termasuk setelah lebaran nanti kegiatan-kegiatan apa yang ada di Kabupaten Pati, karena memang nanti pada saat angkutan lebaran pasti insya Allah banyak yang mudik ke Pati. Kalau kita pun ada jasa mudik gratis ini Pak juga ada, kita persiapkan juga di pemerintah kabupaten dan kita juga tentunya sudah komunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga nanti apa yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini nanti tentunya juga apa yang kita laksanakan Kabupaten Pati, karena kita kan ada mudik gratis, ada balik juga nanti rencananya, tapi kita masih coba perdalam lagi. Untuk saat ini orang yang mau balik ke sini dari Jakarta itu sudah dikomunikasikan melalui kantor penghubung Jawa Tengah yang ada di Jakarta. Jadi itulah yang nantinya akan dibawa ke sini. Oke gitu. Pak. Sebelum kita akhiri segmen Jateng hari ini, nah mungkin ada imbauan untuk masyarakat dan pemirsa Lingkar TV di rumah. Baik, jadi untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Pati melalui channel Lingkar TV ini, saya juga memohon agar masyarakat yang mungkin dari Pati ini, dari Jakarta mau balik ke Pati, manfaatkan saja yang sudah kita siapkan kaitannya dengan balik gratis ke Pati. Nah, mudah-mudahan ini akan bisa membantu Bapak Ibu sekalian yang ada di Pati, dan mudah-mudahan juga saya belum tahu posisi terakhirnya apakah kuotanya ini masih tersedia apa tidak yang untuk ke Pati. Nah, coba komunikasikan aja dengan panitia yang ada di kantor penghubung Jawa Tengah yang ada di Jakarta. Berikutnya adalah manfaatkan betul yang saudara-saudara saya yang ada di Pati ini, potensi wisata yang ada di Pati. Inilah yang sama-sama kita coba berikan nuansa positif yang ada di Kabupaten Pati, sehingga Pati ini ke depan untuk potensi wisatanya akan lebih banyak disorot oleh masyarakat di luar Pati. Jadi kita manfaatkan juga media sosial yang kita miliki untuk sama-sama kita coba blow up Kabupaten Pati yang sangat kita banggakan ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Henggar atas kehadirannya di studio Lingkar TV. Ya, turun. Baik. Demikian obrolan singkat kami dengan Pak PJ Bupati Henggar Budi Anggoro mengenai kesiapan Pemkab jelang Hari Raya Idul Fitri. Saya Nailin RA, kembali ke Puji. Baik, terima kasih rekan Nailin. Pemirsa, segmen tadi menutup jumpa kita pada Jateng hari ini. Saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.